Kasus video asusila Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu de Freitas kembali menjadi sorotan publik karena Giselle tak datang ke Polda Metro Jaya kemarin pagi. Padahal setiap Senin dan Kamis, mantan istri Gading Martin itu harus lapor ke tim penyidik. Sandi Arifin, kuasa hukumnya, mengungkapkan alasan Giselle tak bisa datang memenuhi kewajibannya sebagai tersangka yang menjadi wajib lapor karena statusnya tahanan kota. Klien kami hari ini tidak bisa hadir untuk menjalani kewajiban sebagai wajib lapor. Klien kami ada sempat kontak erat dengan rekan kerjanya yang positif. Nah, tapi hasil daripada klien kami bagi sel sendiri itu negatif. Hanya untuk menjaga kesehatan semua, hari ini klien kami melaksanakan atau menjalani isolasi mandiri di rumah diamannya sendiri. Sosok Michael Yukinobu de Freitas menjadi sorotan sejak tersandung kasus video asusila bersama penyanyi Gisela Anastasia. Ia yang bermukim di Medan, Sumatera Utara, harus tinggal di Jakarta karena wajib lapor ke Polda Metro Jaya terkait statusnya sebagai tersangka. Kemarin siang, Nobu melapor untuk kelima kalinya ditemani oleh Irwansyah, kuasa hukumnya. Berbeda dari pemeriksaan sebelumnya yang selalu mengenakan kemeja putih, kali ini Nobu mengenakan outfit hitam-hitam. Wajah dan matanya terlihat lelah ketika bicara di depan awak media. Wajib lapor yang kelima. Seperti biasa ya, kita selalu berusaha kooperatif. Yang pasti ya semua berjalan baik-baik aja ya. Absen aja seperti biasa, datang tanda tangan, bahwasannya kita masih ada di wilayah hukum Polda Metro. Selain harus menghadapi para penegak keadilan, Nobu juga harus menyikapi sanksi sosial dari masyarakat dan netizen. Tapi pria yang pernah bekerja sebagai kru televisi ini mengaku sedih membaca hujatan yang membanjiri akun media sosialnya. Yang lebih menyesakan, kekasihnya langsung minta cooling down. Begitu ia tersandung kasus video asusila. Sedikit banyak ya ke psikologi saya. Yang pasti ada kesedihan ya dalam diri. Kalau untuk saya memang yang dari orang biasa ini, saya merasa memang kaget lah. Berbagai komentar pastinya ya. Yang pasti belum terbiasa dan benar-benar agak gimana kalau misalnya lihat komentar-komentar yang agak serem gitu. Tapi kalau untuk yang komentar support, dukung, doa, itu yang bikin membesarkan hati. Hingga saat ini belum jelas kapan berkas kasus video asusila berdurasi 19 detik itu memenuhi kelengkapan atau P21. Yang pasti, Nobu mengatakan siap menjalani proses hukum yang berlaku. Jika terbukti melanggar Undang-Undang Pornografi dan ITE, ia bisa diganjar hukuman 12 tahun penjara. Bayang-bayang penjara itulah yang menciptakan nelangsa dalam hidup Nobu. Lalu benarkah gara-gara video asusilanya bersama Giselle, Nobu sampai malu keluar rumah? Kalau malu gimana ya? Mungkin masih agak sungkan untuk keluar rumah sebenarnya. Nggak terpikiran malu ya. Maksudnya mungkin saya merasa cukuplah di rumah dulu. Kalau memang sekarang ini statusnya kemarin sempat ini juga ya, sempat punya, cuma karena sekarang lagi ada permasalahan, mungkin lagi break dulu kali ya. Tapi bisa dibilang secara lugasnya pacarnya mutusin atau seperti apa kan? Itu nanti aja. Dua pekan sudah Askara Parasadi Harsono, suami penyanyi Nindi Ayunda, meringkuk di tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Pengusaha muda itu menjadi pesakitan karena terbukti mengonsumsi amfetamin dan metamfetamin, serta menyimpan 2 butir setengah pil Happy Five, senjata api ilegal, dan alat hisap sabu di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan. Drama pencindukan itu seolah mengawali episode nelangsa dalam hidup Askara.
Belum cukup, 5 hari pasca ia mendekam di Hotel Prodeo, Askara digugat cerai oleh Nindi. Padahal saat pihak Nindi mendaftarkan gugatan cerainya secara online, penyanyi bernama asli Anindya Yandires Ayunda ini dikabarkan belum menjenguk suaminya di sel tahanan. Nindi baru mendatangi Polres Metro Jakarta Barat Selasa lalu. Buat dikit aja Mbak. Ini buat Mas Aska, buat keluarga saya. Nanti saya akan bicara. Enggak sekarang ya. Bang ini masih kaget nggak? Ada lagi berita baru lagi. Tetangga semua ini nggak ada yang tahu kok. Jadi tinggal di sini aja masih usaha kok biasa. Sampai kapan, Pak? Oh sampai pokoknya setelah ada tanggal 7 kesini sepi tuh udah tuh rumahnya. Mungkin kan ini KTP ini kan lain-lain tuh. Suaminya masih KTP bayaran lama. Ini juga di sono KTP masih di sono. Berarti nggak minta pengantar dari sini? Enggak, masih kayaknya warga sono udah bayaran lama deh. Mendekam di sel sempit bersama tahanan lainnya, seolah tak pernah terbayangkan di benak Askara. Selama ini, ia hidup bergelimang kemewahan lantaran bisnisnya di bidang perdagangan umum, jasa konstruksi, dan technical support sukses besar. Putra pengusaha Dedi Harsono ini bahkan memiliki pabrik di Purwakarta, Jawa Barat. Namun di luar aktivitas pekerjaan, Askara diduga terjerumus ke dalam kubangan narkoba. Saat ini pihak berwajib tengah mendalami pergaulan Askara yang membuat pengusaha berusia 32 tahun itu bisa memiliki pil terlarang yang termasuk psikotropika golongan 4. Tersangka A kami amankan di kediamannya di wilayah Jakarta Selatan dan sekarang yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Yang bersangkutan urinnya awal kami tes positif mengandung petamin dan amfetamin. Jika terbukti melanggar pasal 62 Undang-Undang Narkotika, Askara terancam 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Bagi pengusaha sukses seperti dirinya, mungkin uang 100 juta bukan masalah besar. Tapi yang jadi masalah adalah hidup di tembok derita dan harus berpisah dengan kedua buah hatinya. Nggak pernah tahu kalau urusan keluar gitu. Ada orang rumahnya, yang penting kalau ini suka satuan suka tuh pulang ini Aska di mobilnya. Kan lewat security tuh. Tapi suka berbarengan dan terlihat mereka selalu bersama kalau keluar dari komplek. Itu nggak tahu, biasanya ini kan keluarga di belakang. Kalau masalah saya kurang tahu sih malah kaget ya.